Dalam, refleksi sehari-hari waktu di praktis tuh kadang-kadang kami di studio itu mikir bahwa, apa ya cara ya yang paling terbaik mendapatkan pengetahuan arsitektur yang lebih dalam lebih dalam lebih dalam lagi gitu. Begitu banyak hal yang kami baca, kami refleksikan, kami renungkan, kita bisa mendapatkan beberapa jalan keluarnya dari sudut pandang malah bukan di arsitektur. Claude Lévi-Strauss, di dalam teorinya dia berusaha menemukan ya apa yang ada di depan mata dan menyebutnya ini sebuah konsep bricolase. Mendapatkan opportunity dari apa yang di depan mata, kerap kaitannya dengan arsitektural gitu. Menemukan material depan mata, menemukan konteks di depan mata, menemukan cara berpikir di depan mata, menemukan klien yang berbeda. Jadi bagaimana berbeda-beda itu menjadi sebuah cara untuk menemukan sesuatu yang baru dan inovatif dan kontekstual pada saat itu. Di dalam arsitektur, Colin Rowe dan Fred Cotter di dalam Collage City, dia berusaha untuk mengkombinasikan begitu banyak parameter di dalam sebuah kota, yang kemudian dia melihat bahwa ada di arsitektur itu ada figur seperti Le Corbusier yang bisa untuk merajut metode yang spesifik untuk tidak hanya untuk satu karya, tapi beberapa karyanya itu mendapatkan sebuah metode yang berbeda-beda gitu, sesuai dengan konteksnya. Nah, disitulah cara berpikir yang sangat spesifik, yang tidak hanya take it for granted atau sama untuk semua project. Tuntun, transformatif, dan itulah bricolase seperti bunglon ya, menyamarkan dirinya dan mendapatkan opportunity dari setiap project dan kemudian mendapatkan momentum dirinya dalam sebuah fase refleksi. Di Indonesia sendiri kita bisa lihat figur Romo Mangun gitu yang kerap kaitannya dengan sebuah aspek kemanusiaan. Romo Mangun tidak pernah menganggap arsitektur sebagai sekedar profesi. Baginya arsitektur adalah jiwa. Ia harus berpihak, ia harus berjuang. Disitulah akar terdalam dari beliau lahir. Arsitektur bukanlah cuma gaya, tetapi juga tindakan etis. Ia memilih cara menggunakan bahan bekas, improvisasi, diskusi harian dengan tukang. Ia bertemu dengan tukang setiap harinya. Perubahan desain di lapangan menjadi hal yang biasa, dan tukang-tukang yang bekerja bersamanya bukan tukang biasa. Mereka terlatih, improvisatif, juga mampu merespon situasi. Tukang-tukang itu tukang-tukang yang ahli gitu, yang dia didik, yang dia ayomi gitu, sehingga satu dan lain proyek itu menggunakan tukang-tukang yang serupa. Romo percaya bahwa kecerdasan kolektif mereka adalah bahasa arsitektur yang lebih jujur daripada gambar kerja manapun. Kita bisa melihat dalam setiap proyeknya, kita melihat pola yang konsisten. Detail lahir dari percakapan, bentuk muncul dari kebutuhan, dan ruang diputuskan berdasarkan pergerakan manusia. Kejujuran Romo bukan kejujuran yang halus, itu kejujuran yang menggebrak. Mengkritik ketidakadilan kota melalui tindakan. Romo Mangun ini menariknya adalah beliau sangat kritis dan sangat spesifik dalam melihat. Beliau juga membaca buku dan mengetahui dasar-dasar secara sangat sensitif di dalam setiap lingkungan. Materialnya banyak menggunakan material-material yang punya bentuk struggle tertentu gitu, yang bisa mendapatkan sebuah kesan yang memorable gitu. Yang saya sebut ini sebuah sensitivitas yang peka gitu di dalam membaca konteks. Romo memilih bricolase karena kenyataan kemanusiaan di Indonesia menuntunnya untuk bisa berimprovisasi, taktis dan bertindak cepat. Yang memiliki attitude yang terbuka gitu, lekat dengan begitu banyak perubahan dan berani untuk mengutarakan gitu apa yang ada di isi hatinya gitu. Satu aktor lain adalah Pak Eko Prawoto yang memiliki perjuangan yang sama tetapi dengan cara yang berbeda. Berbeda dengan Romo Mangun, Eko Prawoto tumbuh dalam kosmologi Jawa yang melihat manusia, alam, angin, tanaman, dan juga jiwa. Itu sebagai bagian dari satu anyaman kehidupan. Di desa juga segala sesuatu bergerak pelan. Angin diukur lewat bau tanah, musim dipahami lewat gerak bambu, ruang ditentukan oleh tata krama. Dia juga belajar dari Romo tentunya. Dengan tujuan yang sama, ia memilih jalan yang berbeda. Jika Romo bergulat dengan ketidakadilan kota, di sini Pak Eko Prawoto berhadapan dengan hilangnya pengetahuan desa. Ia berjuang, tradisi yang terkikis dan keterampilan tukang yang perlahan padam. Tukang-tukang desa yang musiman, karena itu arsitektur Pak Eko tidak pernah memaksakan dirinya. Ia hadir setenang kehidupan sehari-hari. Arsitektur baginya adalah cara untuk menjaga keseimbangan. Jika Romo menggunakan bricolase sebagai alat pembebasan sosial, maka Eko Prawoto menggunakannya sebagai cara merawat ingatan desa, ingatan akan kebersahajaan dan harmoni. Dualisme di dalam arsitektur itu terjadi, dan itu menandai bagaimana kita memahami arsitektur bricolase. Dari Lévi-Strauss, Collage City, Le Corbusier. Dan kita bisa memahami bahwa bricolase di Indonesia adalah sebuah ekosistem. Dua pendekatan ini memperlihatkan bahwa bricolase bukan sebuah gaya tetapi sikap. Jadi dari Romo Mangun, Pak Eko, dan begitu banyak pemahaman dari Lévi-Strauss, Le Corbusier, Fred Cotter, dan Colin Rowe, kita bisa melihat bahwa ini adalah sikap membaca dunia dengan rendah hati, bekerja dengan apa yang ada dan mempercayai manusia. Maka ketika membicarakan arsitektur yang bricolase di ranah apa yang kita jalani sehari-hari, kita tidak hanya bicara soal teknik, improvisasi, atau keterbatasan. Kita bicara tentang bagaimana kemanusiaan, konteks, dan kearifan lokal dirakit menjadi arsitektur yang hidup. Romo Mangun menunjukkan bricolase yang berani, dan itu transformasional. Eko Prawoto menunjukkan bricolase yang lembut dan merawat, mengayomi jiwa. Dua-duanya adalah dua wajah dari satu tubuh pengetahuan, tubuh yang lahir dari tanah Indonesia, dari tukang Indonesia, dari masyarakat Indonesia. Dan dari sinilah kita bisa melihat masa depan arsitektur kita. Bukan bangunan yang sempurna, tetapi bangunan yang jujur, kontekstual, dan dirakit bersama manusia yang menghuninya.
Dan itulah pencarian kami sebenarnya, ya bagaimana menemukan jiwa-jiwa yang kita sendiri berusaha untuk memahami tujuan dasar dari kita berarsitektur di tengah semua dilematisnya.